Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya akan membahas tentang materi listrik. Listrik pertama kebagi dua, yaitu listrik statis. Yang kedua adalah listrik dinamis. Listrik dinamis sendiri ini kebagi dua, yaitu arus searah. Dan yang kedua adalah arus bolak-balik. Nah, arus bolak-balik ini yang kita bahas kemarin. Arus searah yang kita bahas kemarin yang ini bab 1. Nah, dia mempunyai ciri, yaitu yang pertama kalau misalnya di rangkaian dia ada yang panjang dan pendek, yang panjang plus, yang pendek min, gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya yang bolak-balik itu biasanya di rangkaian seperti ini. Ini akan kita bahas untuk materi selanjutnya. Apa perbedaan statis dan dinamis? Kalau misalnya statis, ini yang kalian di SMP pernah, itu misalkan contohnya adalah rambut digesek-gesek dengan penggaris, terus rambut digesek-gesek dengan balon, maka akan menarik kertas kecil-kecil gitu. Nah, terus sedangkan kalau listrik dinamis ini yang instalasi listrik yang kita kenal. Aplikasinya apa? Aplikasi contoh di lapangan adalah di sini mesin fotokopi. Yang kedua adalah printer, tapi tipenya tipe laserjet. Nah, sedangkan kalau misalnya yang dinamis itu bukan yang seperti mesin fotokopi dan mesin laserjet. Ingat ya, mesin laserjet printer itu ada dua, yang pertama yang pakai tinta, yang kedua yang pakai serbuk. Nah, yang menggunakan prinsip listrik statis itu yang memakai printer yang memakai serbuk, sedangkan yang tinta itu nggak pakai listrik statis, gitu. Kalau yang searah sama bolak-balik, ini contohnya yang searah itu adalah aki, baterai. Nah, yang kalau misalnya cirinya adalah ketika kita balik sumbernya, misal baterai di senter kita balik baterainya, maka senternya tidak akan menyala, gitu. Atau di Tamiya kita balik baterainya, min plusnya kita balik, maka Tamiyanya akan berjalan mundur, gitu. Nah, jadi dia bisa jadi mati atau bisa jadi bekerja tidak semestinya. Sedangkan kalau arus bolak-balik ini yang PLN. Yang dari PLN ini kalau kita misalnya TV tuh, colokan TV sumbernya kita ambil, kita colokin, putar terus colokin, maka TV akan tetap menyala. Atau misal pendingin ruangan, dan sebagainya. Nah, itulah sekilas teori tentang listrik. Nah, sekarang kita belajar di yang mana? Kemarin bab 1 kita searah yang ini, sekarang kita akan bahas yang ini, yaitu listrik statis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas bab selanjutnya, yaitu listrik statis. Di subbab pertama ada gaya listrik, atau biasa disebut dengan gaya kolom. Nah, gaya kolom dan gaya listrik ini prinsipnya sama kayak gaya gravitasi. Tapi kalau gravitasi itu kan selalu menarik. Ini tergantung. Ada yang tarik menarik, ada yang tolak menolak. Kalau dia positif dan positif, dia akan muatan yang sejenis akan tolak menolak. Jadi kalau positif dia nolak, arahnya ke sini. Dan kalau negatif dan negatif ini sama, akan arahnya nolak juga. Ini F21, ini berarti F12. Nah, ini besarnya sama, F12 sama dengan F21. Jadi ngitung yang ini sama aja ngitung yang ini, tidak masalah. Rumusnya apa? Rumusnya adalah F12 atau F21 atau F doang sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, gitu. Gimana kalau dia berbeda jenis? Kalau dia berbeda jenis, maka dia akan tarik menarik. Nah, misalkan di sini ada Q1, di sini ada Q2-nya min, ini plus min, karena dia berbeda jenis, maka dia tarik menarik, gitu.
Nah, ketika dia menarik, di sini ada gaya tarik F12 sama dengan F21. Cara mencarinya pun sama. Gitu. F itu sebagai gaya listrik. Ingat kalau gaya dia satuannya Newton. Kadang ada yang bilang gaya listrik, kadang ada yang bilang gaya Coulomb, sama aja. Q-nya adalah muatan ke 1. Muatan 1 apa? Berapa Coulomb? Muatan keduanya berapa Coulomb? Jarak dari Q1 ke Q2, jarak dari muatan 1 ke muatan kedua. R-nya berapa? Nah, R-nya dikuadratin, ingat dalam satuan meter. Berapa K-nya? K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat terus Coulomb kuadrat. Ini harus dihafal. Boleh juga K itu ada diambil dari 1/4 pi epsilon 0. Berapa epsilon 0? Epsilon 0 adalah 8,85 kali 10 pangkat min 18. Nah, sekian untuk gaya listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang selanjutnya di listrik statis ada yang namanya medan listrik. Medan listrik sangat lebih mirip lagi dari lebih mirip ke medan gravitasi gitu. Nah, tapi medan listrik tetap ada dua. Kalau medan gravitasi kan menarik terus. Tapi kalau medan listrik ada dua. Yang pertama dia bisa mendorong. Yang kedua dia bisa menarik. Mendorong kalau apa? Mendorong kalau muatannya plus. Jadi ibarat kalau gravitasi itu kan ditarik, kalau ini kalau muatannya plus ini didorong. Jadi si A itu didorong oleh muatan Q gitu. Si B didorong oleh muatan Q. Ini kedorong semua. Nah, makin dekat maka gaya dorongnya makin medan listriknya makin kuat. Nah, kalau min dia ditarik. Jadi sama kayak gravitasi bumi, ditarik semua. Nah, si A ditarik, si B ditarik. Kekuatan yang paling kuat gaya tariknya atau medan listriknya adalah di A, paling dekat. Semakin dekat semakin kuat. Rumusnya apa? Rumusnya adalah E sama dengan K Q per R kuadrat. K Q per R kuadrat. Bedanya adalah nggak ada Q-nya. Gitu. Nah, E itu bisa dibilang dengan medan listrik atau kuat medan listrik. Q-nya muatan, R-nya jarak, muatan ke titik uji, berarti ini titik uji A, atau ini titik ujinya di B, atau ini titik uji. Gitu. Nah, K-nya 9,19 dengan sama epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat min 12. Apa perbedaan dengan gaya listrik? Lihat rumusnya, gaya listrik itu K Q kali Q per R kuadrat. Sedangkan kalau misalnya medan listrik adalah K Q R kuadrat. Jadi bedanya adalah Q-nya yang enggak ada. Gitu. Maka dengan asumsi ini kita juga bisa dapat rumus yaitu E sama dengan F dibagi Q. Kenapa? Karena F-nya adalah K Q1 Q2 per R kuadrat dibagi Q per 1. Gitu kan? Berarti sama aja K Q per R kuadrat kali 1 per Q. Coret-coret akan menghasilkan rumus E yang sama. Dengan ini K Q R kuadrat, K Q R kuadrat, Q-nya dicoret, maka rumus E pun boleh seperti ini. Jadi ada dua, boleh K Q R per R kuadrat, boleh E sama dengan F bagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di subbab berikutnya di listrik statis ada energi potensial listrik. Energi potensial listrik rumusnya EP sama dengan K kali Q1 kali 2 Q2 per R per R. Tidak ada kuadratnya. Jadi perbedaan dengan rumus sebelumnya yang di gaya listrik adalah K Q1 Q2 per R kuadrat, di sini tanpa R. K Q1 Q2 per R, hanya cukup di situ. Terus EP-nya apa? EP-nya adalah energi potensial listrik di satunya joule, Q-nya sama, kekuatan Q1 Coulomb, terus Q-nya muatan kedua, R-nya jarak dari Q1 ke kedua, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, terus apa W? W itu adalah usaha listrik. Usaha listrik apa? Usaha listrik itu boleh pakai rumusnya EP2 dikurang EP1. Jadi EP-nya berubah.
maka perubahan EP disebut dengan usaha gitu. Nah, boleh nggak dapat rumus lain? Ingat tadi itu adalah F adalah ada R kuadratnya. Biar R kuadratnya hilang harus dapat R di sini. Berarti boleh dapat rumus EP sama dengan F dikali R. Nah, kita sebenarnya bisa ngotak-atik rumus, mendapatkan rumus baru kayak gini. Kalau misalnya kalian bingung dari mana atau misalnya ragu ini rumusnya benar atau salah, kalian bisa langsung turunkan aja. Misalkan EP itu rumusnya K Q1 Q2 per R, sedangkan F adalah K Q1 Q2 per R kuadrat dikali dengan R. Ini F, ini R, maka R nya dicoretkan 1. Nah, ketika hasil luas kiri dan luas kanan sama, maka rumus ini boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah listrik statis dengan subbab potensial listrik. Potensial listrik itu ada rumusnya V sama dengan K Q per R. Dengan V-nya itu adalah potensial listrik, atau boleh juga beda potensial listrik, atau boleh juga tegangan. Satuannya adalah volt. Dengan Q-nya adalah muatan kolom dan R-nya adalah jarak muatan ke titik uji, sedangkan K-nya tetap 9 kali 10 pangkat 9. Nah, gimana kalau misalnya potensial listrik gara-gara beberapa muatan ini? Jadi karena beberapa muatan, maka rumusnya adalah V sama dengan K kali sigma Q per R, atau boleh juga K kali Q1 per R1 tambah Q2 per R2 tambah Q3 per R3 tambah seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk potensial listrik, tanda min dan plus dimasukkan ke dalam perhitungan. Tanda min dan plus dimasukkan ke dalam perhitungan. Jadi tidak seperti gaya listrik dan medan listrik. Kalau untuk potensial listrik dimasukkan min dan plus dari muatannya.